ada lanjutannya Ya, materinya. oke. Nanti kita disimpan dulu untuk nanti. Oke, Pak Asdana bisa lanjut ke slide kedua, Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini sudah mendekati ke arah jantungnya, namanya eksplorasi geotermal ditinjau atau dari pandangan geokimia ya di sini. Jadi ujung-ujungnya adalah mencari temperatur reservoir. Oh iya, baik Pak. Sana, arahnya ke sana. Dan pada kedalaman berapa itu? Itu jadi apa namanya finalnya atau tujuannya itu adalah mencari suhu reservoir dan kedalaman berapa yang bisa akan kita prospekkan. Oleh karena itu, untuk ini mendapatkan data tadi, maka kita akan mengetahui berbagai-bagai tipe fluida, yaitu bisa steam, ya, plus minus gasnya, atau air panas dengan ada garamnya atau yang lainnya. Itulah kira-kira gambaran yang bisa mengindikasikan tentang kondisi dalam dilihat dari fluidanya yang keluar yang dapat dianalisis di permukaan. Kemudian juga ada kemungkinan outflow dan upflow zone. Nah, itu ada hubungan nanti dengan masalah porositas ya dan sebagainya, itu dilihat, nanti akan bicara mengenai itu. Nah, yang paling saya tekankan untuk geokimia adalah yang paling bawah. Jadi derajat atau interaksi antara batuan dan air yang melewati itu. Nah, disitulah kita kalau mengetahui bahwa perjalanan air dari bawah sampai ke atas itu ada interaksi antara batuan dengan air yang melarutkan segala macam di situ. Jadi kalau kita ketahui bahwa pada suhu-suhu tertentu beberapa garam tertentu itu bisa mengendap atau mengkristal, ada sebagian yang tidak. Nah, ini sangat kimia banget. Sebagai contoh, kalau misalkan golongan sodium atau natrium atau kalium atau golongan 1, kalau di dalam ilmu kimia di susunan berkala, itu dia sukanya larut saja. Jarang dia itu mengendap dari suhu awal, suhu rendah sampai suhu tinggi. Itu cenderung dia dikatakan namanya golongan sisa. Unsur sisa itu dia cenderung tidak mudah mengendap, yaitu golongan 1. Makanya nanti dalam indikator geotermometer akan masuk tuh unsur kalium natrium, nanti kita berikutnya. Jadi itu yang utamanya. Nah, kemudian yang lain-lain itu yang dilewati itu seperti unsur-unsur lain ada yang mengendap terus. Dia tuh susah sekali jadi larut dalam larutan. Dipengaruhi oleh apa? Oleh keasaman, oleh pressure atau tekanan, oleh temperatur. Larutnya itu juga, nah itulah disitulah akan dibahas masing-masing komponen atau elemen bereaksi dengan air pada suhu, tekanan, dan kondisi tertentu. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah, di situ kebanyakan kalau kita sampling ambil air sampel ke atas yang di permukaan itu, nah biasanya itu akan kelihatan apa yang terbawa di situ. Jadi trayeknya itu dari bawah ke atas itu melalui berbagai-bagai peristiwa di perjalanannya itu. Sehingga yang ke atas itu apa yang bisa kita proyeksi mundur ke belakang, kira-kira kita akan mengetahui asal-asalnya itu. Nah, di mana dalam interaksi ini tidak semuanya berupa anion atau kation atau bermuatan positif atau negatif. Ada juga yang bersifat netral, contohnya gas. Gas juga ada. Kemudian juga kita bicara lagi mengenai dari mana asalnya senyawa tersebut. Itu juga di alam mungkin asalnya nggak ada, akibat interaksi dan sebagainya timbullah senyawa-senyawa baru. Misalkan ada H2S, mungkin dengan suhu tertentu dia akan oksidasi jadi SO2. Kemudian ada air, jadi asam sulfat dan sebagainya. Kita lecak, nanti di atas ada sulfatnya. Kita akan trace ke belakang dengan dengan penjelasan secara kimiawi apa yang terjadi reaksi kimia di dalam perut bumi. Itu kira-kira yang mengenai ini. Silahkan kalau pikir supaya lebih ini, kalau ingin menanyakan, saya kembalikan ke Pak Win. Oke, baik. Terima kasih Pak Asdana. Teman-teman, ini udah mulai masuk lagi ke materi yang lebih oke ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil menunggu, Mas Helmil tadi mau melanjut? Belum masuk ke sananya. Belum masuk ke itu ya.
kelakonnya Mas Helmil ya. Iya, ya. Ya, Nah, ya mungkin punten maaf kepada para hadirin semua. Ini kan takul kimia banget ya. Mungkin boleh ditegur saya ini kan mungkin terlalu kimia banget. Nah, karena kan pesertanya kan multi ya. Mungkin boleh saya kalau Mang kurang ini istilahnya pun ya saya coba untuk jelaskan. Takutnya ini kok terlalu kimia banget. Mungkin saya akan membantu. Ya, Pak silahkan. Setiana, mungkin saya tanya Pak Setiana, kenapa disebutnya sebut brain, Pak? Oh, Kenapa brain disebut? Kenapa enggak itu istilah ya. Jadi kalau air laut itu brain itu biasanya air yang mengandung bukan hanya NaCl saja, biasanya ada NaBr dan sebagainya. Cenderung air yang mengandung garam, dikatakan brain water. Saya nggak tahu juga istilah itu bahasa sebutan orang-orang di perminyakan brain water. Tapi istinya adalah ya lebih kurang garam-garam klorida, baik kalium, garam-garam, baik itu natrium klorida, ada natrium bromida. Hanya istilah Pak itu. Siap. Brainnya itu saya nggak tahu karena brainnya maknanya kalau dalam bahasa bukan. Itu kira-kira kalau istilah. Kalau ini mungkin Pak saya tambahkan lagi Pak. Ini mengenai Pak, mengenai netra dan sebagainya. Jadi kita kalau mencari sampel ya dari dokumen itu. Atau mungkin perlu diborlok lagi nggak nanti? Maaf di mute ya. Silakan. Oke, lanjut. Ya. Jadi tadi kan bicara sampel, mungkin balik sedikit ke sini. Nah, untuk sampling gas itu juga itu nanti seorang geokimis meminta kepada technician di di lab itu gas juga tersendiri karena gas ini kan tidak berion ya dan netral dan mengambilnya juga nggak seperti semudah itu. Ini nanti akan menentukan tingkat deviasi kesalahan kalau salah dalam samplingnya. Itu juga perlu ditekankan. Setiap tahap itu harus ikut prosedur samplingnya. Nah, kalau untuk sampling air mungkin lokasi saja karena cara pengambilan juga itu harus orang-orang yang pakar dalam sampling, terutama sampling air, dia akan tahu juga mengenai itu. Kemudian yang lainnya adalah mungkin di sini harus saya jelaskan lagi mengenai ini Pak. Ada gradien temperatur ya Pak ya. Itu memang ini sebenarnya bukannya rancu tapi ada hitung-hitungan lain. Secara bodoh-bodohan lah kasarnya itu kalau turun ke bawah sekian meter akan naik suhu dan seterusnya. Itu hanya hitungan secara. Tapi sebenarnya lebih kita karena bicara ke reservoir yang prospek, nah makanya kita memerlukan ilmu tersendiri untuk mengetahuinya, yaitu dengan indikator tadi apa yang naik ke permukaan, kita bisa trace dari ion-ion baik kation atau anion maupun netral atau gas misalkan CO2 atau amonia dan sebagainya. Mungkin itu. Baik. Sambil sudah ada yang lain, kalau belum saya ada pertanyaan nih Pak. Ada titipan pertanyaan nih. Ada yang WA ke saya untuk nitip nih. Kalau kita menemukan satu potensi daerah Pak Setiana, itu kan katanya kalau ada kolam-kolam panas, nah itu katanya kan satu tanda bahwa di daerah itu ada gitu Pak ya. Nah, pertanyaannya, apakah semua kolam yang air panas tadi itu harus diambil sampel sampel kimianya untuk mengetahui potensi di situ, Pak? Ya. Sampling itu juga ada mirip seperti seismik ya. Ada titik-titik sendiri di plot, makanya ini di sini tidak kita sendirian ya. Sebenarnya yang punya hajat itu orang geologi sebenarnya. Ini orang geologi ya. Nah, dia kan mempelajari struktur, ya kan? Nah, ini kan sudah ada gambaran mengenai air yang naik ke atas, air panas atau air seperti air mata air panas atau kolam-kolam air panas. Nah, biasanya itu untuk lokasi sampling point-nya itu yang menentukan tuh orang geologi. Karena geologi kan geologi struktur. Di mana letaknya? Baru skema itu kan membantu ya. Nah, baru dia cerita, oh kalau itu misalkan di sini diambil di tempat-tempat tertentu. Nah, itulah sebenarnya yang punya cerita akhir adalah orang geologi bagaimana memprediksinya. Jadi disitulah bedanya. Jadi bukannya memang kita nyampling ya. Sampling itu kalau satu kolam ya mungkin sama homogen ya satu tempat saja.
Nah, tapi ada tempat yang lain yang secara struktur memang memungkinkan disampling oleh arahan dari geologis, mungkin juga bisa diambil. Jadi samplingnya ya dikatakan yang representatif sudah ada prosedur tersendiri gitu Pak. Oke, siap. Siap Pak, saya jelas saya. Jadi memang itu tergantung dari geologinya ya. Ya, geologi yang tahu struktur. Ya. Baik, yang lainnya teman-teman masih ada satu pertanyaan lagi, boleh? Satu lagi Pak. Satu lagi Pak dari saya Pak. Pak Herman. Ya, Ya. begini, saya sampai sekarang pastinya mengenai Lapindo itu tidak terlalu jelas apa menyebabkan terjadi terus tekanan yang keluar menyembur yang sepertinya tidak berhenti-berhenti. Itu aja ingin penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik. Wah, ini memang ya, ini geologi struktur yang akan bicara, karena begini prinsipnya ya Pak ya. Setiap dari dalam itu kan suhunya panas ya di dalam itu. Cenderung dia kan ingin menyeimbangkan dengan yang di bawahnya. Kebetulan kan suhu permukaan bumi kan tidak begitu panas. Ya, berbagai cara dia akan keluar apabila ada jalannya. Nah, misalkan secara strukturnya seperti apa, memungkinkan misalkan dia ini memang harus keluar. Nah, apabila si sumbernya di bawahnya sudah sangat lebar, mungkin nanti akan dibantu oleh Pak Ali, orang geologis mungkin ya, sementara dari segi ini saja. Jadi yang dikatakan tidak mau berhenti itu ya selama dia masih ada celah dan tekanan di bawah juga memang masih memungkinkan, dia akan keluar terus. Nah, akhirnya memang harusnya kalau materinya airnya masih ada, ya selama itu kan air tidak akan diam, akan jadi uap dan akan menimbulkan tekanan lagi dan akan terus dan terus dan terus. Oleh karena itu, saya bilang kalau Lapindo itu mungkin itu diarahkan kepada bukan reaksi kimianya karena sifatnya dia kepada struktur di bawah. Kalau reaksinya adalah pasti ada reaksi kimia, tapi tidak efek seperti ini, kira-kira begitu. Mungkin Pak Dr. Ali ya bisa menambahkan secara struktur. Silakan, Pak Ali Asad, monggo silakan bisa memberikan tambahan. Terima kasih waktunya Pak mengenai Lapindo. Jadi ini sebetulnya kesempatan yang bagus gitu sehingga saya bisa menjelaskan mengenai Lapindo karena ini sering juga kita di geothermal selalu dihubungkan dengan jadi pemboran geothermal itu salah satunya selalu ditolak masyarakat karena pengalaman di Lapindo. Jadi kasus ini saya temui di beberapa tempat langsung seperti di Batu Raden, kemudian juga di Banten, kemudian juga mungkin kasus-kasus terakhir di Waisano kemarin itu juga selalu muncul isu mengenai kekhawatiran masyarakat bahwa pemboran geothermal di sana itu nanti akan berakibat seperti Lapindo. Nah, jadi saya jelaskan mungkin secara sederhana kira-kira begini. Jadi Lapindo itu bukan geothermal, tapi adalah reservoir gas. Dan mungkin pertanyaannya adalah, emang bedanya apa geothermal sama gas? Nah, reservoir geothermal itu secara umum bisa yang hidrotermal, Pak ya, karena geothermal kan banyak. Seperti Pak Stiana tadi menyebutkan mengenai yang dalam sekali. Di seluruh dunia sebetulnya geothermal ada, tapi dalam. Tapi yang ekonomis di bawah kurang dari 3.000 meter itu rata-rata hidrotermal. Hidrotermal system itu berarti ada panas sama air. Nah, hidrotermal system ini utamanya ada dua, yaitu yang high terrain atau dataran tinggi sama flat terrain, jadi dataran rendah. Nah, ini misalkan yang terkenal seperti di New Zealand, yaitu di Taupo Volcanic Zone, itu semuanya di flat terrain. Flat terrain ini indikasinya sebetulnya mudah, jadi banyak katakan kalau di air tanah misalkan flat terrain ini seperti yang bisa keluar fluidanya waktu dibor. Jadi geothermal juga begitu. Kenapa kok bisa keluar sendiri begitu? Karena tekanannya hampir sama dengan tekanan hidrostatik. Nah, jadi kalau kita punya
kedalaman 3.000 meter misalkan, tekanan di reservoirnya mungkin ya hampir sekitar 300 bar gitu. Nah, di Indonesia ini sedikit sekali yang punya flat system. Tapi rata-rata itu hampir bisa dibilang semuanya adalah yang high terrain. High terrain ini selalu ada di dataran tinggi dan tekanan reservoirnya ini lebih rendah daripada tekanan hidrostatik. Nah, jadi misalkan saya ngebor 3.000 meter, tekanan di reservoirnya mungkin malah kurang dari 100 bar. Padahal harusnya hidrostatiknya 300 bar. Tapi tekanannya adalah cuma 100 atau 100 kurang. Nah, kita bisa bayangkan ini dengan tekanan rendah itu nggak mungkin bisa nyembur ke permukaan fluidanya, kecuali fluida ini di dalam sumur berusaha menjadi campuran uap dan air. Dia baru bisa keluar karena densitasnya menurun. Nah, di lapangan gas, tekanan itu besar sekali. Bisa 4.000 PSI. 4.000 PSI itu kira-kira berapa ya? Dibagi sekitar 14,5. Bagi 3 Pascal, sekitar 12. Ya, itu berarti kan cukup besar gitu. Jadi itu yang terjadi di lapangan. Jadi reservoir gas itu besar sekali tekanannya, sehingga sebenarnya tanpa bantuan apapun ya dia bisa keluar sendiri gitu ke permukaan. Nah, yang terjadi sebenarnya kalau seperti kasus Lapindo ini karena tekanan besar sekali dan kan di reservoir ada mungkin ada beberapa reservoir yang mana juga ada reservoir air. Sehingga dengan tekanan tinggi itu kemudian airnya ternyata juga masuk ke dalam sumur karena rekahan dan lain-lain sehingga terdorong bersama dengan gas dan air ini. Sehingga juga menjadi dua fase dan juga terangkat ke permukaan. Jadi air sama campuran sama gas. Nah, ini yang menyebabkan kemudian fluidanya keluar terus ke permukaan hingga saat ini. Pada saat memang ada sumur, ya dia akan keluar lewat sumur. Tapi pada saat ada rekahan-rekahan yang tak terkendali seperti di Lapindo, nah ini menyetopnya sulit karena rekahan itu seperti